Nah, sebelum kita bakal praktek gimana cara bikin strategi split test atau mungkin yang pakai custom audience atau jika lo klik audience, saya bakal artikan dulu apa perbedaan targeting racikan dengan custom audience dengan lookalike audience. Nah, yang pertama, ini pengertian custom audience. Jadi bagi teman-teman yang pernah dengar retargeting. Nah, itu tuh ini custom audience atau pemirsa khusus. Jadi buat teman-teman yang pengen iklannya tuh retargeting, apa retargeting? Menembak orang yang sama. Orang yang pernah menonton iklan kita bakal kita tembak lagi. Nah, itu adalah retargeting. Nah, itu namanya adalah custom audience. Jadi teman-teman kalau pengen retargeting boleh. Cuma caranya tadi teman-teman pernah jalan iklan dulu beberapa lama dengan targeting racikan. Untuk apa? Untuk memenuhi database yang teman-teman miliki. Karena kan percuma kita pengen nembak orang yang udah pernah nonton, tapi kita belum punya listnya siapa aja. Ya sama-sama aja kita nembaknya mau kemana, nggak ada orangnya. Makanya iklannya bakal error, nggak akan aktif. Gitu. Jadi cara pertama kita bakal bikin iklan dulu. Yang isinya targeting racikan. Nah, ketika sudah jalan iklannya, dia itu bakal direkam database-nya sama Pixel. Jangkauannya ada berapa, yang dari Facebook berapa, dari IG berapa, yang ngeklik iklannya berapa, yang klik tombol WhatsApp-nya berapa, yang masuk ke landing page berapa, dan semua tuh bakal direkam sama siapa? Sama Pixel. Jadi Pixel itu sebagai sumber utama. Nah, misal ini itu tuh sudah kita simpan ke beberapa platform, ke beberapa penempatan. Contoh, seperti yang disimpan di landing page yang udah kita pelajari di video-video sebelumnya gimana caranya menanam pixel ke landing page kita dan juga melacak peristiwa-peristiwanya sedetail itu. Jadi biar kita bisa menerima dan juga merekam semua database yang berlaku di iklan kita. Terus juga kita bisa simpan pixelnya di halaman kita. Bagi teman-teman yang ingin melacak yang udah pernah masuk ke halaman, boleh. Nah, untuk penyiapan ke halaman, ke IG, ke video, dia tuh sudah otomatis. Karena kan itu platformnya Meta. Tapi kalau kita ke landing page, dia kan di luar Meta. Makanya kita perlu mengaktifkan secara manual. Nah, itu untuk yang di penempatan pixel ada banyak banget penempatan. Ntar kita bakal praktek, bisa ngambil dari mana aja ya. Nah, kalau sudah seperti ini, udah jalan iklannya, udah direkam juga database sama Pixel. Nah, terus kita bakal bikin namanya custom audience, yaitu apa? Retargeting orang-orang yang sudah pernah menonton iklan kita. Sebanyak berapa kali? Tergantung Facebook itu mah. Jadi kita bisa 2 kali targeting, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Tapi paling minimalnya mereka semua tuh bakal tertembak minimal 2 kali. Karena kita bakal retargeting. Retargeting adalah kita menembak orang yang sama sebanyak lebih daripada 2 kali gitu. Jadi pixelnya tuh atau mungkin iklannya bakal muter-muter aja di pixel kita, nggak akan bocor ke orang lain. Berbeda kalau pakai targeting racikan. Kalau pakai targeting racikan itu kan ada aja potensi buat bocor kepada targeting yang dimana memang bukan dari kita. Contoh mungkin dari lokasinya, contoh mungkin dari umurnya, contoh mungkin dari detail targetingnya. Ada aja bocor, walaupun kita udah setting untuk Bandung, mungkin bakal ketemu juga orang yang ada di Jakarta atau mungkin orang yang ada di Bekasi juga ada. Karena mungkin Meta mendeteksi bahwa iklan kita itu juga bakal bagus ketika ditembak ke orang lain yang selain di Bandung. Yang dimana kita emang targetingnya ke Bandung aja. Padahal orang-orang juga ada yang ketembak. Nah, kalau kita pakai kemudian dia nggak akan nembak kepada hal-hal yang lain. Karena kita nggak lagi pakai sumbernya Meta. Kita pakai sumber kita pribadi. Itu apa? Pixel. Jadi kita nggak lagi dibantuin sama Meta untuk targetingnya. Makanya tadi kita bilang di awal, kalau teman-teman udah pede sama bisa teman-teman, udah yakin banyak database-nya dan bagus, barulah teman-teman bisa pakai targeting ini. Yaitu apa? Bikin custom audience. Fungsinya apa? Kita bikin custom audience. Ini yang paling penting kan. Bikinnya mah gampang. Gimana cara pakainya gampang. Tapi fungsinya apa? Ini masuk ke bagian mindset. Nah, fungsi kita pakai custom audience adalah kita akan menargeting orang-orang yang sudah pernah menonton iklan kita dengan harapan mungkin di awal ketika mereka pernah pertama kali lihat, mungkin mereka belum punya uang. Mereka udah minat nih sama produk kita. Tapi pas masuknya tanggalnya qadarullah tanggal belum gajian. Jadi mereka belum bisa beli tuh. Jadi mereka cuman lihat aja, mungkin cuman kepo-kepo aja tapi nggak bisa beli. Karena mungkin uangnya belum cukup atau mungkin ada kebutuhan yang lain. Mereka udah minat sama produk kita, tapi mungkin terkendala di bagian budget. Makanya mereka belum melakukan closing. Nah, fungsi kita menargetkan ulang kembali mereka, mungkin sekarang mereka udah ada uang atau mungkin udah gajian. Jadi mereka ingat lagi tuh, oh ini iklannya kemarin yang pengen saya beli produknya. Nah, karena dilihat kemarin tuh uangnya nggak ada, sekarang udah ada, terjadilah closing di situ. Nah, itu fungsi kita
menargetkan kembali orang-orang yang sudah penonton iklan kita. Ditambah ada juga riset mengatakan bahwa orang tuh bakal beli produk yang kita jual atau mungkin produk yang sedang dijual paling minimal banget dia tuh udah nonton sebanyak 5 kali. Jadi kalau belum nonton sebanyak 5 kali produknya atau mungkin kontennya, dia tuh nggak akan beli dulu. Nah, kalau dia udah nonton mungkin udah banyak nonton sebanyak 5 kali, kan mungkin mereka jadi penasaran juga. Atau mungkin memang benar-benar butuh sama produknya. Nah, jadi mereka bakal beli. Itu ada riset mengatakan untuk yang pakar untuk penjualan lah gitu. Itu fungsi yang pertama. Jadi kita akan menargetkan orang-orang yang sudah pernah menonton iklan kita, mereka udah minat tapi mungkin mereka belum punya uang. Atau yang kedua, kita bakal nargetin orang-orang yang sudah pernah tertembak dengan iklan kita, mereka belum minat, mereka nggak ada minat sama produk kita. Tapi karena mereka terus-terusan kehantui terus sama iklan kita, nongol terus tiap hari, nongol mulu tiap jam. Mereka penasaran lah sama iklan kita. Mungkin karena kontennya bagus, mungkin karena produknya aneh. Mungkin karena copywriting-nya bagus. Nah, di situ mereka bakal klik lah karena mungkin penasaran. Klik lah karena mungkin iseng aja. Pas masuk ke WhatsApp admin atau mungkin ke landing page, ini fungsi landing page, mereka baca landing page-nya, mereka baca strukturnya, strukturnya bagus, kontennya bagus, copywriting-nya bagus. Mereka yang awalnya nggak minat karena lihat landing page, malah jadi minat. Mungkin karena produknya bagus, harganya promo, banyak testimoni. Terjadilah closing di sana. Nah, itu juga masuk fungsi untuk kita menargetkan kembali orang-orang yang sudah pernah nonton iklan kita. Nah, itu fungsi kita pakai kemudian. Makanya ini masuk ke bagian strategi lanjutan. Bisa menghasilkan? Bisa. Bisa nggak menghasilkan? Juga bisa. Kalau strateginya salah dipakai. Gitu. Salahnya gimana? Ya mungkin tadi landing page-nya atau mungkin pixelnya belum banyak menerima database. Jadi dia belum kuat tuh audiensnya. Kita udah aja fokus ke targeting racikan kalau gitu. Karena kenapa? Karena kalau targeting racikan udah banyak orangnya. Meta udah punya nih database-nya sendiri. Jadi kita bakal pakai database punya Meta. Tapi kalau kita yakin bisa kita udah bagus, udah banyak database-nya, dan kita ingin menargetkan kembali orang-orang yang sudah penonton iklan kita, itu kita baru bisa pakai custom audience. Karena diingat, iklannya tuh nggak akan muter ke yang lain. Dia bakal muter terus di pixel kita. Jadi nggak akan ada potensi buat nge-reach orang baru. Dia bakal nge-reach orang-orang yang sudah penonton iklan kita. Gitu. Walaupun ada aja potensi kita pakai target racikan juga bakal ngenembak orang yang sama juga ada. Kenapa? Karena nanti bakal kita lihat di bagian frekuensinya. Jadi bagi teman-teman yang pakai targeting racikan juga ada potensi bakal nembak orang yang sama juga ada. Cuman kalau pakai retargeting atau mungkin pakai custom audience, dia tuh udah bener-bener nembak orang yang sama berkali-kali. Kalau pakai target racikan masih ada potensi buat pindah ke orang yang baru lagi gitu. Cuma ada potensi juga menembak orang-orang yang sama berkali-kali juga ada. Nah, itu untuk pengertian di bagian custom audience.